tetap sehat, kita walaupun menjalankan ibadah puasa tetap produktif gitu ya. Amin ya Allah. Nah, pertanyaan saya Mas Baim, di masa pandemi terus di masa Ramadan ini gitu loh, kan pastinya nggak leluasa juga membuat konten kreasi gitu ya, dengan segala macam keterbatasan di masa pandemi ini dan ditambah lagi bulan Ramadan. Gimana cara Mas Baim mengatasi dan menghandle kendala-kendala ini gitu, khususnya di masa pandemi dan bulan Ramadan ini gitu. Kan tentunya timnya harus bekerja terus nih gitu, dengan segala macam keterbatasannya gitu. Oke. Kalau saya emang briefingnya dari awal kalau mau masuk Ramadan, apalagi kalau pandemi itu saya bilang sama tim saya sebenarnya kita yang posisinya insya Allah ya lagi profit seharusnya sangat bersyukur ya, karena sekarang aja bertahan itu sudah sangat sulit sekali. Jadi kalau saya bilang sekarang itu sudah briefingnya saya ke mereka tuh lebih ke arah syukurin ya, dan ketika kita mendapatkan semua ini itu jangan lupain orang lain. Jadi terkadang kalau saya masa pandemi ini bukannya kita malah kekurangan pegawai, saya itu malah lebih ya, karena nggak tahu. Tapi terkadang saya tuh ketika banyaknya kerjaan malah saya selalu ada prinsip saya tuh di setiap kerjaan saya harus ada selalu gimana cara kita nggak lupain orang ya. Jadinya ya nggak tahu ya ngalir terus, nggak tahu, alhamdulillah. Jadi ketika saya punya prinsip itu nggak tahu sampai sekarang tuh ajaib lah semuanya, mungkin itu yang dibilang. Ya terkadang kita kalau cukup meyakinkan dalam hati sih ya, kalau misalkan janji Allah itu. Jadi kalau saya tuh meyakinkan dalam hati, lakuin aja tanpa kita minta-minta ya jadinya seperti ini. Jadi kalau saya tuh sekarang ya mensyukuri dengan apa yang ada, malah jadi tambah banyak sih orangnya ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini channel Mbak Pau nih Pak Ete sekarang nih udah 18,7 juta followersnya. Wah, banget. Ini live. Wow. Jadi salah satu penggemarnya ini istri saya, luar biasa, setiap malam nonton Mbak Pau ini. Terima kasih. Terima kasih ya, sampai tiap ada video langsung muncul langsung nonton ya Pak Ete. Iya betul. Terima kasih. Boleh, ini kayaknya menjadi ilmu buat kita juga kayaknya. Bang Abi atau Pak Gilang penasaran nih kayaknya gimana nih? Iya. Mungkin saya ya, Mas Baim. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat. Sehat juga Pak. Sehat juga Mas Baim. Amin ya Allah. Amin. Nanya dikit nih ya. Di sini ini ada komunitas juga anak sekolah tuh. Yang join ya, ada media, ada anak sekolah, mahasiswa gitu ya, yang juga hadir, ada komunitas video juga ya, Aisyah ya. Komunitas film ada. Kesempatan ini. Nah, ingin tahu nih ya, sebetulnya mungkin banyak anak-anak sekarang yang ingin jadi content creator gitu ya. Nah, apa sih skillnya, apa capability-nya yang dibutuhin gitu ya. Terus apa yang harus disiapin gitu ya oleh teman-teman ini. Nah, biar bisa di-share lah ke teman-teman yang lain. Itu Mas Baim? Ya. Oke, menarik sih pertanyaannya. Sebenarnya simple ya, kalau misalkan kita mau meng-create sesuatu, apalagi konten, menjadi content creator, yang paling nomor satu itu jadi diri sendiri. Nah, itu dia, jadi diri sendiri apa adanya. Dan yang kedua itu ketika banyak orang yang nanya ke saya tuh, Im, gue ngelakuin apa ya? Gue mau bikin YouTube deh, gue mau bikin apa deh. Ya terkadang mereka untuk digital itu ya untuk menjadi content creator suka sulit ya untuk memilih apa sih yang harus dilakuin, apa sih yang harus dipilih. Kalau saya masukan dari saya aja, salah atau benar ya mungkin dikoreksi ya, cuman saya punya pemikiran dalam arti ketika orang sudah sulit untuk menentukan apa yang dipilih sama dia tuh lebih ke arah berpikir apa hobinya dia. Karena di saat dia itu memikir apa hobinya dia itu sebenarnya apa yang dia suka. Sama seperti saya sih, saya itu lebih berpikiran apa yang saya suka. Ya makanya orang yang sudah bekerja kalau misalkan dia menunggu jam pulang ya dari jam 9 sampai jam 5, saya bilang dia belum menemukan apa yang dia suka sih, karena menurut saya pekerjaan itu hampir 24 jam sih ketika kita suka ya, kita capek cuma dengan fisik aja. Nah, kalau misalkan orang sudah menemukan apa yang dia suka,
itu seperti nggak kerja sih, benar-benar nikmat kerjaannya, terus habis itu mau dapat berapa jadi seneng, jadi di situ passionnya itu malah lebih ke arah perfeksionis dulu, tapi setelah itu baru terbentuk apa yang namanya uang ya. Jadi sekarang orang salahnya udah mikirin uang dulu sih, sebelum ngerjain uangnya berapa ya. Nah terkadang yang salah di situ kalau orang-orang sekarang yang saya lihat ya, karena saya membentuk seperti ini ya, saya itu suka jahil, saya suka ngerjain orang, saya suka berbagi, yang akhirnya malah jadi sosial eksperimennya yang tadi jahilin orang malah jadi orang suka, yang saya nggak tahu awalnya akan mendapat berapa uangnya, nggak pernah mikirin. Saya cuman mau ada kenangan saya di salah satu digital ya. Saya ada kenangan saya video-video yang saya ini, tapi ternyata disukain sama orang. Jadi lebih ke arah pemikirannya dulu ya, jangan uang dulu, lebih ke arah yang disukain apa, dibuat aja, jangan mikirin nanti akan banyak atau enggak yang nonton. Lebih ke arah situ sih.